Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kembali lagi dengan Bu Nurul dalam pembelajaran matematika. Nah, pada pagi hari ini, Ibu akan melanjutkan materi pembelajaran kita mengenai fungsi komposisi. Nah, semoga masih ingat ya materi mengenai fungsi komposisi yang kemarin. Oke, pada video kali ini, Ibu akan menjelaskan bagaimana jika salah satu fungsi yang tidak diketahui dari fungsi komposisi. Maksudnya, yang diketahui itu adalah fungsi komposisi dan salah satu fungsi lainnya. Nah, bagaimana caranya kita akan mencari fungsi yang lainnya tersebut? Nah, di sini ada dua kasus. Yang pertama yaitu fungsi di depannya yang tidak diketahui, dan yang kedua adalah fungsi yang di belakangnya yang tidak diketahui. Nah, bagaimana cara menentukannya? Mari kita simak perbedaan dan cara penyelesaiannya. Nah, kita tahu bahwa bentuk dari fungsi komposisi adalah f(OG(X). Nah, ditulisnya seperti ini ya, di mana f adalah fungsi depan dan g adalah fungsi belakang. Nah, kita mau mencari kalau seandainya fungsi di depan yang tidak diketahui, bagaimana cara mencarinya? Dan kalau seandainya fungsi belakang yang tidak diketahui, bagaimana pula cara mencarinya? Nah, mari kita pelajari. Nah, yang pertama itu jika fungsi yang di belakang yang tidak diketahui. Nah, jika diketahui fungsi f(OG(X), nah ini fungsi komposisinya ya, dan fungsi di depan berarti fungsi di depannya adalah fungsi f. Maka, kita akan mencari fungsi yang di belakangnya. Nah, sebagai contoh, diketahui fungsi f(OG(X) sama dengan 6x kurang 2, dan fungsi fx sama dengan 3x tambah 7. Tentukan fungsi dari gx. Nah, kalian coba lihat. Di sini yang diketahui f(OG(X) dan fx. Nah, sama-sama f ya di depannya. Nah, yang ditanya adalah gx, fungsi yang di belakangnya. Nah, cara penyelesaiannya adalah, nah, dari soal diketahui bahwa f(OG(X) sama dengan 6x kurang 2. fx sama dengan 3x tambah 7. Nah, berapakah fungsi gx-nya? Oke, nah kita ketahui bahwa f(OG(X) bisa ditulis menjadi f(gx). Nah, kemudian f(OG(X)-nya kita ketahui bahwa 6x kurang 2. Kita ganti menjadi 6x kurang 2. Nah, f(gx). f(gx) berarti setiap x di dalam f, ingat ya, ini yang kemarin, setiap x di dalam f diganti menjadi gx. Maka menjadi 3gx tambah 7. Tadi kan awalnya fx sama dengan 3x tambah 7. Karena yang di dalam kurung diganti menjadi gx, maka x di dekat 3 juga diganti dengan gx. Jadinya 3gx ditambah 7. Nah, kemudian ini tinggal operasi aljabar. 7-nya kedua ruas kita kurangkan 7, maka menjadinya 6x kurang 2 kurang 7. Sama dengan ini kurang 7, jadi tinggallah hasilnya 3gx. Tinggal kita operasikan saja lagi. Tinggal kita operasikan aljabar kedua ruasnya. Nah, kemudian 6x kurang 9. Ini negatif 2 kurang 7 sama dengan negatif 9. Jadi hasilnya 6x kurang 9 sama dengan 3gx. Nah, yang kita butuhkan kan dari soal adalah gx. Sementara di sini yang muncul adalah 3gx. Nah, biar 3-nya hilang, maka kedua ruas kita bagi menjadi 3. Diperolehlah hasilnya gx sama dengan 2x kurang 3. Nah, jadi fungsi gx dari soal ini adalah gx sama dengan 2x kurang 3. Nah, semoga Anda paham ya cara menentukan fungsi belakang yang tidak diketahui. Nah, next. Nah, sekarang bagaimana jika fungsi di depan yang tidak diketahui? Nah, jika diketahui fungsi f(OG(X) dan fungsi pengganti gx, maka yang akan dicari adalah fungsi fx-nya. Maksudnya, kalau yang f
FOGX-nya dan fungsi yang di belakangnya diketahui, maka kita akan cari fungsi yang di depan. Oke, nah sebagai contoh, diketahui fungsi FOGX sama dengan negatif 2X tambah 4. Dan fungsi GX, nah GX ini kan posisinya di belakang nih, sama dengan X tambah 6. Tentukan fungsi fx. Nah, jadi dari soal yang diketahui komposisinya dan yang di belakangnya ya, gx. Nah, sekarang yang ditanya adalah yang di depan. Nah, ini kita akan jelaskan cara penyelesaiannya. Oke, dari soal diketahui FOGX sama dengan negatif 2X tambah 4. Kemudian, gx-nya sama dengan X tambah 6. Nah, yang ditanya adalah fungsi fx, fungsi yang di depan. Gx-nya diketahui dan komposisinya diketahui. Yang ditanya adalah fungsi yang di depan. Oke, seperti biasa kita tulis dulu penulisan notasinya. FOGX sama dengan FGX. Nah, FOGX dari soal diketahui negatif 2X tambah 4. Sama dengan, nah di sini, GX. Berarti kan setiap X kita ganti dengan GX. GX-nya berapa? GX-nya adalah X tambah 6. Jadi diganti F buka kurung X ditambah 6. Nah, di sini sudah terbentuk ya negatif 2X tambah 4 sama dengan F X tambah 6. Nah, kalau yang dicari adalah fungsi utama atau fungsi yang di depan, utama ini maksudnya di depan ya, maka kita harus gunakan pemisalan. Nah, bagaimana caranya? Oke, sekarang kita misalkan. Apa yang kita misalkan? Yang di dalam kurung. Yang di dalam kurung ini X tambah 6. Kita misalkan dengan sembarang huruf, terserah. Boleh A, B, C, Y. Yang penting jangan X ya, jangan sama. Y sama dengan X tambah 6. Kemudian kita operasi aljabar biar dia menjadi X sama dengan. Artinya kedua ruas kita kurang dengan 6. Y kurang 6 sama dengan X tambah 6 kurang 6 pasti 0 ya. Maka di sini tinggal X. Jadi X sama dengan Y kurang 6. Nah, setelah itu, ini kita ubah aja posisinya. X sama dengan Y dikurang 6. Nah, kemudian, ini penulisan biasanya. Lalu, FOGX negatif X tambah 4 sama dengan F X tambah 6. Nah, ini yang sama seperti yang di atas tadi ya, yang sudah kita kerjakan. Nah, lalu, di sini, setiap X kita ganti dengan Y kurang 6. Nah, gitu. Jadi setiap X sama dengan Y kurang 6. Kita ubah di sini. Jadinya negatif X tambah 4. Jadinya negatif 2 buka kurung Y kurang 6. Nah, karena kan X-nya tadi diganti menjadi Y kurang 6. Oke. Nah, sama dengan F X tambah 6. Nah, X tambah 6 ini kita lihat ke sini. X tambah 6 itu kita simbolkan dengan Y. Maka kita jadikan dia menjadi F, Y. Ini hanya mengganti simbol saja. Nah, lalu ini tinggal kita operasikan aljabar. Kalikan ke dalam. Min 2 kali Y, min 2Y. Min 2 kali min 6, 12. Kemudian ditambah 4. 4-nya jangan kalikan min 2 ya. Karena min 2 hanya untuk Y kurang 6. Oke, sampai sini paham ya? Nah, ini tetap FY. Nah, ini tinggal kita operasikan aljabar saja. Nah, mana yang bisa kita jumlahkan? 12 tambah 4 adalah 16. Negatif 2Y-nya tetap. Negatif 2Y tambah 16 sama dengan FY. Nah, sampai di sini, kita udah ketemu dia berbentuk fungsi FY. Ini tinggal kita ganti aja. Kita ubah posisinya, FY sama dengan negatif 2Y tambah 16. Nah, kalau kita mengubah posisi kedua gini, dia tidak mengubah tanda ya. Nah, Y-nya kita ganti dengan X. Kalau Y di sini sebelah kiri Y, sebelah kanan juga Y. Nah, kalau di sini X, maka sebelah kanan juga menjadi X. Negatif 2X tambah 16. Nah, jadi fungsi fx-nya atau fungsi depannya adalah min 2X tambah 16. Nah, begitulah cara mencari salah satu fungsi jika diketahui fungsi komposisi dan fungsi lainnya. Kalau yang contoh 1 tadi, diketahui fungsi komposisinya dan fungsi di depan. Yang ditanya fungsi di belakang. Nah, contoh kedua ini,
yang diketahui fungsi komposisi dan fungsi yang di belakang, dan yang ditanyakan adalah fungsi yang di depan. Nah, semoga anak-anak ibu paham ya cara menyelesaikannya. Oke. Nah, bagaimana trik atau cara membedakan mana ya yang harus disubstitusi langsung dan mana yang harus dimisahkan dulu? Nah, sekarang coba kita lihat contoh kembali. Nah, di sini FOGX yang diketahui ya, FOGX dan FX. Nah, coba lihat huruf yang di depannya sama ya, sama-sama F. Nah, kalau dia sama-sama F atau dia sama-sama yang diketahui yang di fungsi komposisi dan fungsi di depan, dan yang ditanya fungsi yang di belakang. Nah, ingat. Nah, kalau yang ditanya adalah fungsi yang di belakang, maka kita bisa langsung substitusikan. Dan kalau yang ditanya adalah, nih ingat ya, yang ditanya adalah fungsi yang di belakang, GX ya, posisinya di belakang, maka dia kita substitusikan. Nah, bagaimana kalau yang seperti contoh kedua, itu kan yang diketahui itu adalah fungsi komposisi dan fungsi yang di belakang. Dan yang ditanya adalah fungsi yang di depan. Nah, maka penyelesaiannya sama yang ini tadi. Kita harus lakukan dulu pemisalan, kemudian baru kita lakukan operasi fungsi komposisinya. Nah, semoga kamu bisa ya membedakan mana yang harus dimisalkan, mana yang harus langsung bisa disubstitusikan. Nah, oke, sampai di sini penjelasan mengenai fungsi komposisi, tentang menentukan salah satu fungsi jika fungsi komposisi dan salah satu fungsi lainnya diketahui. Oke, nah gitulah penjelasan Ibu pada hari ini. Semoga kamu paham ya. Nah, kalau seandainya masih bingung, silahkan cari referensi lain mengenai cara menentukan salah satu fungsi komposisi. Nah, jangan pernah menyerah ya untuk belajar, karena kesuksesan ada di tangan kamu. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.